Prinsipku sederhana. Aku tak pernah tertarik mengikuti gaya hidup orang lain. Aku tak ingin hidup hanya untuk terlihat hebat di mata manusia. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari pandangan orang, melainkan dari ketenangan hati yang tahu arah dan tujuan hidupnya. Aku tak peduli dengan perkataan orang yang tak memahami perjuanganku. Mereka hanya melihat hasil, tanpa tahu proses panjang yang kulalui. Aku memilih berjalan dalam diam, berjuang tanpa banyak bicara, sebab aku percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Hidup bukan tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling tulus dalam menjalani setiap langkahnya. Aku mungkin sederhana, tapi aku bahagia dengan caraku sendiri, tanpa harus meniru, tanpa harus memaksa diri menjadi seperti orang lain. Banyak yang aku pelajari dari kisahku sendiri. Dari menangis karena kehilangan, kecewa karena tak dihargai, terluka karena dikhianati. Semua cukup memberikan aku pandangan di mana aku bisa melihat tidak semua orang yang terlihat baik akan berbuat baik, bahkan orang terdekat sekalipun. Tidak capek pun perlu istirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah hidup itu pendek, pasti ada saatnya selesai. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat baik, walaupun tidak banyak orang yang memahamimu. Prinsipku sederhana. Aku tak pernah tertarik mengikuti gaya hidup orang lain. Aku tak ingin hidup hanya untuk terlihat hebat di mata manusia. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari pandangan orang, melainkan dari ketenangan hati yang tahu arah dan tujuan hidupnya. Aku tak peduli dengan perkataan orang yang tak memahami perjuanganku. Mereka hanya melihat hasil, tanpa tahu proses panjang yang kulalui. Aku memilih berjalan dalam diam, berjuang tanpa banyak bicara, sebab aku percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Hidup bukan tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling tulus dalam menjalani setiap langkahnya. Aku mungkin sederhana, tapi aku bahagia dengan caraku sendiri, tanpa harus meniru, tanpa harus memaksa diri menjadi seperti orang lain. Tidak capek pun perlu istirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah hidup itu pendek, pasti ada saatnya selesai. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat baik, walaupun tidak banyak orang yang memahamimu. Kalau kamu sering dijelek-jelekan di belakang, aib-aibmu sering diumbar-umbar, atau bahkan kau sering disakiti oleh manusia, bersabarlah. Tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Ingat, buah itu kalau sudah busuk, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri tanpa perlu dilempar. Manusia pun demikian. Kalau sudah jahat, kata-katanya sering menyakiti orang lain, atau sering melukai manusia, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri. Ingat konsep ini, sebaik apapun kita, tidak akan pernah lepas dari omongan manusia. Saat aku menoleh ke belakang, aku sadar, bukan kekuatan yang membawaku sejauh ini, bukan pula kehebatan diriku. Aku bisa bertahan karena Allah menggenggamku di setiap langkah yang hampir membuatku tumbang. Banyak ujian yang dulu terasa mustahil dilewati, namun satu persatu tetap berlalu, seakan Allah berkata, "Aku tahu batasmu dan aku menjagamu." Di titik inilah aku merenung bahwa hidup bukan soal seberapa kuat aku bertahan, tapi seberapa besar Allah menolongku tanpa aku sadari. Semua yang aku inginkan harus kuusahakan sendiri. Merintis dari nol memang tidak menjamin keberhasilan,
Tapi itu mengajarkan aku cara bertahan saat keadaan sedang tidak stabil. Aku tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika aku menginginkannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Karena itu cara seorang pria membuktikan dirinya. Akan ku rawat lukaku sendiri, akan ku pulihkan rasa sakit ini sendiri. Aku akan bangkit walau tertatih, akan selalu ku ingat semua proses perjalanan ini sebagai bukti bahwa Tuhan masih sayang pada diriku. Semuanya masih terbayang jelas dalam benakku, luka, pengkhianatan, kekecewaan yang kuterima selama ini. Biarlah apa yang telah aku korbankan selama ini menjadi pengingat bahwa inilah perjalanan hidup. Aku harus bangkit dari luka ini. Aku harus lanjutkan perjalananku demi sebuah harapan kecil yang tersisa. Bismillah ya Allah, kuatkan aku, lindungi aku, dan sabarkan aku, serta ikhlaskan hatiku dari semua lelah yang telah alami selama ini. Tempat semua jiwa kembali, dunia hanya persinggahan, amal jadi bekal perjalanan. Banyak dosa. Akan ku rawat lukaku sendiri, akan ku pulihkan rasa sakit ini sendiri. Aku akan bangkit walau tertatih, akan selalu ku ingat semua proses perjalanan ini sebagai bukti bahwa Tuhan masih sayang pada diriku. Semuanya masih terbayang jelas dalam benakku, luka, pengkhianatan, kekecewaan yang kuterima selama ini. Biarlah apa yang telah aku korbankan selama ini menjadi pengingat bahwa inilah perjalanan hidup. Aku harus bangkit dari luka ini. Aku harus lanjutkan perjalananku demi sebuah harapan kecil yang tersisa. Bismillah ya Allah, kuatkan aku, lindungi aku, dan sabarkan aku, serta ikhlaskan hatiku dari semua lelah yang telah alami selama ini. Tempat semua jiwa kembali, dunia hanya persinggahan, amal jadi bekal perjalanan. Banyak dosa. Aku dibentuk oleh kerasnya hidup, bukan oleh pujian. Nada bicaraku tegas, bukan manis dibuat-buat. Aku tidak pandai menjilat, karena kejujuran tak pernah lahir dari lidah palsu. Jika hitam, akan kukatakan hitam. Jika putih, akan kukatakan putih. Bukan karena aku sok berani, tapi karena aku tak terbiasa bersembunyi di balik topeng. Aku berbicara apa adanya, tanpa memilih wajah. Sebab bagiku, menjadi lurus lebih terhormat daripada bersikap manis, tapi bermuka dua. Aku dibentuk oleh kerasnya hidup, bukan oleh pujian. Nada bicaraku tegas, bukan manis dibuat-buat. Aku tidak pandai menjilat, karena kejujuran tak pernah lahir dari lidah palsu. Jika hitam, akan kukatakan hitam. Jika putih, akan kukatakan putih. Bukan karena aku sok berani, tapi karena aku tak terbiasa bersembunyi di balik topeng. Aku berbicara apa adanya, tanpa memilih wajah. Sebab bagiku, menjadi lurus lebih terhormat daripada bersikap manis, tapi bermuka dua.